Beliau sebenarnya sudah sering datang ke kantor perbendaharaan negara untuk bekerja nawarkan jadi juru tulis, tetapi selalu ditolak, tidak ada lowongan kerjaan. Bahkan karena seringnya kadang beliau datang oleh security-nya sudah langsung diusir, pergi, tidak ada lowongan kerjaan, belum menyampaikan tujuan maksudnya. Sampai akhirnya pun dia sama datang lagi ke kantor perbendaharaan negara, tidak ada lowongan pekerjaan. Di hari ketiga akhirnya dia membawa semua pakaiannya, dia meninggalkan tempat kosnya tersebut, pergi entah mau kemana. Sampai di pinggiran kota Baghdad, dia sudah lelah, ingin beristirahat, melihat ada rumah tua yang sudah usang. Dia bersandar di pintu rumah tersebut. Ternyata pintunya tidak dikunci, sehingga ketika dia bersandar, pintu itu terbuka. Di dalamnya ada orang yang sudah tua, sedang berbaring di tempat tidur, tapi bukan di kamar, mungkin di ruang tengah gitu ya. Orang tua itu melihat ada anak muda di luar, maka dipanggilnya. Anak muda itu masuk, yaitu Ibnu Hubairah ini. Kata orang tua tadi, alhamdulillah Allah yang menggerakkan Anda untuk datang ke sini. Saya ini lagi sakit dan merasa sudah hampir dekat ajal saya. Tapi saya ini punya keinginan sebelum meninggal dunia ini ingin makan anggur. Tolong belikan anggur untuk saya. Langsung Ibnu Hubairah semangat, pergi langsung ke pasar. Walaupun dia tidak pegang uang 1 peser pun, dan lalu untuk minta kepada tuan rumah tersebut. Sampai di pasar, dia beli anggur seharga 1 dirham. Tapi nggak bisa bayar, akhirnya baju yang dia pakai, jubahnya ini dia jadikan jaminan, sehingga dia hanya pakai sarung ataupun celana dan kaos dalam saja. Nanti kalau saya ada uang, saya akan lunasin. Diterima oleh si pedagang anggur tersebut. Langsung dia bergegas ke rumah orang tua tersebut, khawatir kalau sampai meninggal belum sempat makan anggur. Akhirnya diberinya anggur tersebut, setelah dicucinya, dimakan satu persatu oleh orang tua tersebut. Sedangkan Ibnu Hubairah tidak ditawari, padahal dia ingin makan anggur tersebut. Sampai habis. Selesai, baru orang tua itu menyuruh Ibnu Hubairah untuk menggali dari dekat dari rumah dia ini ya, ada tempat ditunjukkan, suruh digali. Akhirnya digali terus sampai dalam, sampai akhirnya ada satu kotak, suruh dibuka. Isinya uang emas, uang dinar. Ada sekitar 500 dinar. Orang tua itu mengatakan, ini uang untuk kamu. Sebenarnya uang ini bukan milik saya. Sebenarnya milik sahabat saya, sudah 20 tahun saya simpan. Ceritanya saya pernah berdagang dengan sahabat saya sampai ke India. Dalam perjalanan pulang ke Irak, dengan rombongan kafilah dagang, kami berhenti di satu tempat istirahat. Saya mengatakan kepada teman saya, uang kamu simpan saja di saya. Saya nanti akan menyelinap, akan pergi ke satu tempat, akan menyimpan uang Anda dan uang saya di satu bawah tanah gitu ya, digali. Nanti kita istirahat. Besok kalau sudah kita mau melanjutkan perjalanan, saya akan pergi lagi, ambil lagi itu uang, baru kita jalan. Karena kami khawatir tempat ini kurang aman, suka ada perampok datang. Akhirnya setuju temannya. Sampai dia pun simpan uang tadi, amankan, dia kembali lagi. Ketika mau tidur, datang kawanan perampok yang mengambil harta para kafilah tersebut. Ada yang melawan, dibunuhnya. Sampai dia sendiri, orang tua ini yang menceritakan kepada Ibnu Hubairah, termasuk dipukul dan pingsan. Besoknya bangun,
karena ada sengatan matahari udah panas, dia bangun. Dilihat banyak teman-temannya yang terbunuh dan ada juga yang masih hidup terluka. Tapi sahabatnya tadi tidak ada. Sudah tidak ada, dicari tidak ada. Di antara yang meninggal tidak ada, di antara yang terluka tidak ada. Kemungkinan besar kabur. Tapi saat itu dia tidak mendapatkan di mana si fulan tersebut gitu ya. Makanya dia simpan sudah 20 tahun. Dia mengatakan kepada Ibnu Hubairah, saya rasa sahabat saya ini sudah meninggal. Jadi ini uang milik kamu. Luar biasa senangnya Ibnu Hubairah dapat uang sebanyak itu. Akhirnya beliau pergi ke satu tempat, mau nyebrang sungai, sewa perahu gitu ya. Oh, sebelumnya dia bayar dulu anggur. Dia bayar anggur yang 1 dirham untuk ambil pakaiannya. Akhirnya dia sewa perahu, mau pergi menyelamatkan dulu. Karena kalau dia bayar kos dulu, khawatir sudah lewat 3 hari, malah nanti dia dilihat punya uang sebanyak itu, nanti dituduh macam-macam dan seterusnya. Orang tua tadi setelah cerita meninggal, meninggal. Akhirnya dia menyimpan dulu harta tadi di tempat yang aman di rumah tersebut. Dia panggil tetangga untuk mandikan jenazah, kafani, nyolatkan, kemudian menguburkan. Setelah dikuburkan baru dia ambil uangnya dan pergi ke pasar bayar anggur, ambil pakaiannya, kemudian baru dia nyebrang sungai, dia sewa perahu. Orang yang mengendarai perahu tersebut orang tua. Dia mengatakan, saya ini sebenarnya bukan orang miskin, asalnya orang kaya, tapi sekarang jatuh miskin dan perahu ini milik orang, saya sewa. Dulu saya ini kaya, dagang, punya sahabat, tapi sahabat saya khianat. Sahabat saya khianat. Dia mengatakan minta uangnya disimpan oleh dia, khawatir ada perampok, tapi ternyata sepertinya sekongkol dengan perampok. Akhirnya uang saya dirampok, saya melarikan diri. Kaget Ibnu Hubairah dapat cerita ini persis seperti cerita orang tua tadi. Wah, nyambung. Walaupun di hati dia bilang, udahlah, mungkin juga cerita orang lain. Kalaupun dia mungkin dia jelas sudah tidak tahu kalau ini uang ada di saya gitu kan. Nanti kasih aja sebagian sedekah gitu kan. Akhirnya dia tanya lagi, ciri teman kamu, sahabat kamu ini seperti apa? Diceritakan ciri-ciri fisiknya persis sama seperti apa yang dia lihat. Akhirnya dia beristighfar, berta'awud bahwasanya ini harta yang saya pegang ini bukan milik saya, bukan hak saya. Tetap akhirnya dia kembalikan ke pengendara perahu tersebut ya, yang menyewakan tadi. Dia bilang ini hartanya sahabat kamu, bukan khianat. Dia sudah nyimpan 20 tahun, tapi menyangka Anda sudah meninggal. Diceritakannya kisah tadi dan diberikan semua hartanya. Dia minta supaya diridhoi, ada 1 dirham yang dia bayar untuk bayar beli anggur untuk sahabat kamu tersebut. Mau dikasih oleh orang tua tadi Ibnu Hubairah sebagian dari uang itu, tetapi Ibnu Hubairah tidak mau menerima. Padahal dia sangat butuh sekali banyak uang, tapi dia pikir tanggung, kalau berbuat baik jangan tanggung-tanggung sekalian. Dia yakin Allah nanti akan memberi jalan keluar untuk permasalahan dirinya. Setelah dia tidak terima, dia kembali lagi akhirnya ke daratan. Kemudian dia berjalan dengan lunglainya, dengan sedihnya. Tahu-tahu dari kejauhan ada orang yang mengejar dia. Dia sangka polisi, pemilik kos mungkin sudah lapor gitu ya. Ternyata dia itu security yang biasa ngusir dia dari kantor perbendaharaan negara. Dia mencari katanya, juru tulis di kantor kami tadi malam meninggal dunia. Direktur kami minta supaya saya mencari Anda.
supaya Anda bisa bekerja di tempat kantor perbendaharaan negara. Akhirnya dia mendatangi direkturnya, diberi uang dulu supaya beli baju yang layak dan seterusnya. Akhirnya uang itu dia bayar untuk kos juga, yang 3 bulan dia belum bayar, dia bayar. Setelah itu mulailah karir dia bekerja di kantor perbendaharaan negara, dari mulai jadi juru tulis. Karena rajinnya dia, uletnya, tekunnya, disiplinnya, jujur, disukai oleh atasan, dan karirnya terus meningkat. Tidak diceritakan, kemungkinan 20 sampai 25 tahun dia bekerja sampai semakin tinggi jabatannya. Sampai di tahun 544 Hijriah oleh Khalifah dia diminta untuk menjadi Perdana Menteri di Daulah Abbasiyah kedudukannya. Jadi di usia 45 tahun, di 45 tahun Hijriah ya, diminta untuk menjadi Al-Wazir, Perdana Menteri. Wazir ini artinya menteri ya. Cuma di Daulah Abbasiyah atau di negeri Muslim itu ada 2 tingkatan. Wazir itu ada yang wazir tanfidi, hanya sekedar pembantu saja. Ada yang disebut al-wazir at-tafwidi, artinya yang dia itu punya kekuasaan, atau yang diistilahkan sekarang sebagai Perdana Menteri. Maka Ibnul Wazir ini termasuk yang Perdana Menteri. Banyak urusan-urusan negara diatur oleh dia. Dia itu disukai oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Imam Ad-Dahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala ketika menyebut Ibnu Hubairah, dia menyebutnya apa? Al-Wazir, Al-Kamil, Al-Imam, Al-Alim, Al-Adil, Aunuddin, Yaminul Khilafah. Al-Wazir artinya menteri ya. Al-Kamil artinya sempurna. Walaupun padahal manusia tidak ada yang sempurna. Rupanya Imam Dahabi rahimahullah ingin menyampaikan bahwa pada diri Ibnu Hubairah ini beliau berhasil menggabungkan jabatan, harta, dan ilmu. Beliau orang yang berilmu, ulama, tapi beliau juga seorang pejabat tinggi gitu ya. Jabatannya tinggi dan juga punya harta yang banyak, sehingga dianggap sebagai orang yang sempurna. Julukannya Aunuddin, oleh masyarakat dijuluki Aunuddin pembela agama. Yaminul Khilafah artinya kanan-kanannya khalifah. Kemudian beliau ini juga selama menjabat ini ya, selama menjabat berlaku adil, dicintai oleh masyarakat karena berlaku adil. Sangat takut sekali berbuat zalim kepada orang lain. Dan dia itu juga termasuk orang yang dermawan. Secara pribadi dermawan. Kemudian negara juga menjadi negara yang dermawan kepada rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, memperbaiki apa-apa yang sebelumnya rusak. Dalam satu tatanan di negara yang sebelumnya rusak, dengan tampilnya Ibnu Hubairah sebagai Perdana Menteri, maka beliau banyak memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan juga beliau ini perhatian terhadap ilmu, sehingga memberi motivasi kepada masyarakat untuk banyak menuntut ilmu, ya baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Termasuk beliau juga mendatangkan para ulama dari berbagai negeri untuk datang ke Baghdad, sehingga sering terjadi majelis di rumah beliau, majelis para ulama mengkaji masalah-masalah agama. Pernah dalam satu kajian di rumahnya, beliau lagi menyampaikan satu pendapat fikih yang hanya dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal saja. Ibnu Hubairah ini secara fikih madhabnya Hambali gitu ya. Adapun secara akidah beliau ini mengikuti jejak salafus saleh, sehingga
beliau dikatakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah salafiyan asariyan, dikatakan sebagai seorang salafi dan seorang asari. Salafi maksudnya mengikuti jejak Rasul SAW dan ijma'nya para sahabat, gitu ya. Asari artinya selalu mengikuti asar dalil dalam setiap pendapatnya, pemikirannya selalu berdasarkan dalil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan demikian, bahwa beliau ini adalah seorang yang mengikuti akidah yang lurus, yang benar.